Dr. Haji Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta lahir dengan nama kecil Muhammad Adhar di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Wakil Presiden Indonesia pertama ini dengan masa jabatan 17 Agustus 1945 hingga 1956 juga merupakan Perdana Menteri Indonesia ketiga dengan masa jabatan 1948 hingga 1950. Bung Hatta juga merupakan seorang pejuang dan negarawan sejati. Beliau dengan Presiden Soekarno disebut sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 serta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ketika Dr. Muhammad Hatta berusia 70 tahun pada 12 Agustus 1972 silam, di Jakarta diterbitkan sebuah buku kenang-kenangan dengan judul Bung Hatta Mengabdi pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa. Buku tersebut bukan satu orang penulisnya, tapi 58 orang. Jadi buku itu merupakan kumpulan karangan yang menyoroti pribadi Bung Hatta dan jalan hidupnya dari berbagai segi. Selain buku itu, media massa pun menampilkan banyak tulisan untuk menyambut genap 70 tahun usia Bung Hatta saat itu. Dengan demikian, tokoh nasional kita ini yang juga merupakan proklamator kemerdekaan bersama Bung Karno dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sudah banyak disoroti jalan hidupnya dan dikupas pribadinya. Di samping itu, Bung Hatta sendiri juga memasyarakatkan cukup banyak tulisan untuk menuliskan gagasan-gagasan dan pendiriannya, baik ketika ia masih menjadi mahasiswa di Belanda maupun setelah ia terjun langsung di masyarakat. Bung Hatta dikenal sangat aktif menulis baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sesudah ia meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Ini semua menambah bahan bagi kita untuk lebih mengenal almarhum Bung Hatta yang telah meninggalkan dunia fana ini. Memang Bung Hatta telah menjadi milik bangsa Indonesia. Jika semua bahan yang bersangkut paut dengan pribadi dan jalan hidup Bung Hatta dirangkum dan diambil saripatinya, maka akan lahirlah gambaran mengenai sosok seorang tokoh masyarakat yang dalam hidupnya selalu memperjuangkan terwujudnya azas demokrasi dan keadilan sosial. Dan perjuangan itu dilakukannya sebagai seorang yang sangat mencintai bangsa dan tanah airnya, serta seorang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seorang ilmuwan yang tangguh. Kedua prinsip atas azas itu menurut Bung Hatta tidak terpisahkan satu sama lain. Pendapat ini jelas misalnya dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita. Bung Hatta menggali prinsip-prinsip itu dari kultur bangsanya, dari agama yang dipeluknya, dan dari ilmu yang diserapnya, khususnya ketika ia belajar di Eropa. Ini jelas tergambar dari setiap tulisan-tulisannya. Dalam salah satu tulisannya ia menyatakan bahwa ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial. Yang pertama yaitu paham sosialis barat yang mengandung unsur dasar kemanusiaan. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Prinsip yang ketiga yaitu kolektivisme yang mendasari masyarakat Indonesia asli. Kedua prinsip yang sudah mendarah daging dalam diri pribadinya itu selalu digunakannya pula sebagai dasar pegangan untuk menilai seberapa jauh kemajuan yang telah kita capai dalam pembangunan yang selama ini telah dilakukan. Cita-cita Indonesia merdeka masih jauh dari perwujudannya, manakala kedua azas itu belum terlaksana secara wajar. Sehubungan dengan itulah Bung Hatta tidak jemu-jemunya mengusahakan dan menganjurkan agar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diperjuangkan perwujudannya. Sebab dalam pasal itu tertuang tentang azas keadilan sosial.
Dalam pidatonya yang berjudul Sesudah 20 Tahun Indonesia Merdeka, Bung Hatta juga menilai pembubaran Konstituante dan DPR Pilihan Rakyat tahun 1959 sebagai lenyapnya pemerintahan demokrasi dari Indonesia. Sedang masa sekarang dinilainya sebagai masa peralihan dari diktator ke demokrasi. Namun demikian, Bung Hatta sendiri juga mengakui bahwa pelaksanaan kedua prinsip tersebut tidaklah mudah. Dan pendidikan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan azas tersebut. Itulah sebabnya organisasi yang ditegakkan dan dipimpinnya sekembalinya dari Belanda diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI. Ada 3 jenis sikap dasar menurut Bung Hatta yang harus menopang usaha pelaksanaan demokrasi, yakni sikap sportif, rasa tanggung jawab, dan toleransi. Mengenai sportivitas, Bung Hatta mengatakan di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta 14 Februari 1948. Dalam kesempatan tersebut, Bung Hatta mengatakan, sering-sering orang lupa membedakan kedaulatan rakyat dan anarki. Sering terdapat tindakan yang tidak sportif, dan di sini saya mau menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa hidup apabila kita tak dapat menanamkan rasa sportif dalam penghidupan politik kita, kata Bung Hatta. Rasa tanggung jawab dan toleransi juga berkali-kali dan di berbagai tempat dikemukakan oleh Bung Hatta sebagai wakil presiden, khususnya kepada para pemimpin. Demokrasi tanpa tanggung jawab dan toleransi akan berubah menjadi anarki. Inilah yang dimaksudkannya ketika ia di BPKNIP Yogyakarta tahun 1948, di mana ia mengatakan, demokrasi yang melumpuhkan demokrasi lambat laun akan diganti oleh autokrasi atau diktator, kata Bung Hatta. Bung Hatta sendiri mengejawantahkan sikap dasar itu dalam kehidupan pribadinya, sehingga salah seorang tokoh bangsa, Safruddin Prawira Negara misalnya, bisa mengatakan, sejak pertemuan pertama yang bagi saya bersejarah, kesan yang ditinggalkan Bung Hatta pada saya ialah bahwa beliau adalah seorang tokoh yang berjiwa demokrat, kata Safruddin Prawira Negara. Tokoh lainnya juga mengatakan, yaitu Ali Sastro Amijoyo, yang menampilkan sebuah kisah yang mungkin nampaknya kecil, tapi mencerminkan betapa Bung Hatta menaati azas keadilan sosial sampai hal-hal yang kelihatan sepele sekalipun. Ketika tokoh-tokoh pemerintahan Indonesia ditahan Belanda di Bangka, kata Pak Ali Sastro, Bung Hatta sempat menegur para tokoh itu karena mereka menggunakan air mandi tanpa perhitungan, padahal persediaan terbatas. Kesimpulannya, demokrasi dan keadilan sosial yang oleh Bung Hatta sering dirangkum dengan istilah demokrasi sosial, dan yang pelaksanaannya harus ditopang sikap dasar sportif, tanggung jawab, dan toleransi, merupakan warisan besar Bung Hatta yang masih harus kita wujudkan.